Ojek hantu, teror penumpang gaib dari alam baka. Hujan deras mengguyur kota Jakarta, menciptakan suasana mencekam di malam hari. Jalanan aspal yang biasanya ramai kini sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang redup dan kilatan petir yang sesekali menyambar. Di tengah keheningan malam, seorang pria bernama Jaka, seorang pengemudi ojek online, masih berjuang mencari nafkah. Orderan malam ini sepi, membuatnya gusar memikirkan kebutuhan keluarganya yang semakin meningkat. Tiba-tiba, notifikasi pesanan masuk ke ponselnya. Seorang penumpang bernama Nona Maya memesan tumpangan dari sebuah alamat di kawasan perumahan elit. Tanpa ragu, Jaka menerima pesanan itu, berharap bisa mendapatkan penghasilan tambahan di malam yang sepi ini. Jaka tiba di alamat yang tertera, sebuah rumah besar dengan pagar tinggi yang tertutup rapat. Ia menunggu beberapa saat, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam rumah. Jaka mulai merasa tidak nyaman, namun ia tetap menunggu, berharap Nona Maya segera muncul. Beberapa menit kemudian, pintu pagar terbuka perlahan. Seorang wanita cantik bergaun merah muncul dari balik pintu, berjalan anggun menuju motor Jaka. Wanita itu mengenakan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Namun Jaka bisa melihat sekilas wajahnya yang pucat dan matanya yang sayu. Jaka membantu wanita itu naik ke motornya. Wanita itu mengucapkan terima kasih dengan suara yang lembut dan merdu, namun terdengar sedikit aneh dan tidak wajar. Jaka mulai melajukan motornya, mengikuti instruksi Nona Maya yang mengarahkannya menuju sebuah alamat di luar kota. Selama perjalanan, mereka melewati jalanan yang semakin sepi dan gelap. Hujan semakin deras, membuat jarak pandang Jaka semakin terbatas. Nona Maya tidak banyak bicara selama perjalanan. Ia hanya sesekali memberikan petunjuk arah dengan suara lirihnya. Jaka merasa ada yang aneh dengan wanita itu, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada jalan. Setelah beberapa saat, mereka memasuki sebuah hutan yang lebat. Jalanan aspal berubah menjadi jalan setapak yang berbatu dan berlubang. Pepohonan tinggi menjulang di kedua sisi jalan, menciptakan suasana yang gelap dan mencekam. Jaka mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak ingat pernah melewati hutan ini sebelumnya. Ia mencoba bertanya kepada Nona Maya, namun wanita itu hanya diam dan menatap lurus ke depan. Tiba-tiba, sepeda motor Jaka mogok. Ia mencoba menghidupkan mesinnya, namun tidak berhasil. Jaka turun dari motor dan memeriksa mesinnya, namun ia tidak menemukan masalah apapun. Saat Jaka sedang sibuk memeriksa motornya, ia mendengar suara tawa wanita dari belakangnya. Jaka menoleh dan melihat Nona Maya berdiri di belakangnya, dengan wajah yang tidak lagi cantik, melainkan menyerupai tengkorak dengan mata merah menyala. Jaka menjerit ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan motor dan Nona Maya di tengah hutan. Ia berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari tempat itu secepatnya. Jaka berlari hingga ia tersesat di tengah hutan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya bisa berlari dan berlari, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa seperti sedang berputar-putar di tempat yang sama. Ia melihat pohon-pohon yang sama, batu-batu yang sama, dan bahkan ranting-ranting yang sama. Jaka mulai putus asa. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Ia duduk di bawah pohon, menangis ketakutan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Jaka mendongak dan melihat Nona Maya berdiri di hadapannya, dengan wajah tengkoraknya yang mengerikan. Nona Maya mendekati Jaka dengan perlahan. Ia mengulurkan tangannya yang kurus dan berjari panjang, mencoba untuk menyentuh Jaka. Jaka menjerit ketakutan dan berusaha untuk menghindar. Namun Nona Maya terlalu cepat. Ia berhasil menyentuh Jaka, dan seketika tubuh Jaka terasa dingin dan kaku. Jaka merasa seperti jiwanya sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat bayangan dirinya sendiri terbaring di tanah, sementara rohnya melayang di udara. Jaka melihat Nona Maya tersenyum puas. Ia kemudian membawa roh Jaka ke sebuah tempat yang gelap dan menyeramkan. Jaka dibawa oleh Nona Maya ke sebuah tempat yang sangat berbeda dengan dunia manusia. Tempat itu gelap gulita,
hanya diterangi oleh api biru yang berkobar-kobar. Udara di sana terasa panas dan menyesakkan, seperti berada di dalam tungku pembakaran. Jaka melihat sekelilingnya. Ia melihat sosok-sosok mengerikan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ada makhluk bertubuh manusia namun berkepala binatang, ada juga makhluk bertubuh binatang namun berkepala manusia. Jaka juga melihat manusia-manusia yang sedang disiksa dengan berbagai cara. Ada yang dicambuk, ada yang direbus hidup-hidup, dan ada juga yang dimakan oleh makhluk-makhluk buas. Jaka ketakutan dan ingin melarikan diri, namun ia tidak bisa. Ia terikat oleh kekuatan Nona Maya. Ia hanya bisa pasrah dan menunggu nasibnya. Nona Maya membawa Jaka ke hadapan seorang raja yang duduk di singgasana yang terbuat dari tulang belulang manusia. Raja itu memiliki wajah yang sangat menyeramkan, dengan mata merah menyala dan taring panjang. Raja itu menatap Jaka dengan tatapan dingin. Ia kemudian memerintahkan Nona Maya untuk menyiksa Jaka. Nona Maya menyiksa Jaka dengan berbagai cara. Ia mencambuk Jaka, menyiramnya dengan air panas, dan menusuknya dengan jarum beracun. Jaka menjerit kesakitan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah puas menyiksa Jaka, Nona Maya membawa Jaka ke sebuah penjara yang gelap dan lembab. Jaka dimasukkan ke dalam sel yang sempit dan kotor. Ia ditinggalkan sendirian di sana, tanpa makanan dan minuman. Jaka terduduk lemas di sudut sel. Ia merasa putus asa dan ingin mati saja. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara bisikan dari luar sel. Jaka mendekati jeruji besi dan melihat sekelompok arwah penasaran sedang berdiri di luar sel. Arwah-arwah itu berwujud manusia, namun tubuh mereka transparan dan bercahaya. Arwah-arwah itu menatap Jaka dengan tatapan sedih. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah korban-korban Nona Maya. Mereka dibunuh oleh Nona Maya dan roh mereka dibawa ke alam baka untuk disiksa. Arwah-arwah itu meminta Jaka untuk membantu mereka. Mereka ingin dibebaskan dari siksaan Nona Maya dan kembali ke dunia manusia. Jaka tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya seorang manusia biasa, sedangkan Nona Maya adalah makhluk gaib yang sangat kuat. Namun, ia tidak tega melihat penderitaan arwah-arwah itu. Ia memutuskan untuk membantu mereka. Arwah-arwah itu memberikan Jaka sebuah jimat yang konon bisa melindungi pemakainya dari gangguan makhluk halus. Mereka juga memberikan Jaka petunjuk tentang cara mengalahkan Nona Maya. Jaka mengucapkan terima kasih kepada arwah-arwah itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Jaka menunggu hingga malam tiba. Saat semua makhluk gaib sedang tidur, ia keluar dari selnya dengan hati-hati. Ia menggunakan jimat yang diberikan oleh arwah-arwah itu untuk melindungi dirinya dari gangguan makhluk halus. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong gelap, mencari jalan keluar dari alam baka. Ia harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh Nona Maya dan Raja Iblis. Setelah berjalan cukup lama, Jaka menemukan sebuah pintu yang terbuat dari batu besar. Ia mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga, namun pintu itu tidak bergerak. Jaka putus asa dan ingin menyerah. Tiba-tiba, ia teringat petunjuk yang diberikan oleh arwah-arwah itu. Ia harus menemukan 3 benda keramat yang tersembunyi di alam baka. Benda-benda itu adalah kunci untuk membuka pintu batu itu. Jaka mulai mencari benda-benda keramat itu. Ia mencari di setiap sudut alam baka, melewati berbagai rintangan dan bahaya. Setelah berhari-hari mencari, Jaka akhirnya menemukan 3 benda keramat itu. Benda-benda itu adalah sebuah keris pusaka, sebuah batu akik, dan sebuah kitab kuno. Jaka kembali ke pintu batu itu dan meletakkan 3 benda keramat itu di tempat yang telah ditentukan. Pintu batu itu terbuka perlahan, memperlihatkan jalan keluar dari alam baka. Jaka segera masuk ke dalam pintu itu dan berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut jika Nona Maya dan Raja Iblis akan mengejarnya. Jaka berlari hingga ia sampai di sebuah hutan yang terang benderang. Ia melihat matahari bersinar cerah dan burung-burung berkicau riang. Ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk. Ia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ia sedang berada di pinggir jalan, tidak jauh dari rumah sakit tempat ia dirawat beberapa hari yang lalu.
Jaka ingat bahwa ia pingsan setelah melarikan diri dari hutan. Ia dibawa ke rumah sakit oleh seorang warga yang menemukannya tergeletak di pinggir jalan. Jaka bangkit dan berjalan menuju rumah sakit. Ia ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Ia juga ingin memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah diperiksa oleh dokter, Jaka dinyatakan sehat dan boleh pulang. Namun, ia masih merasa trauma dengan pengalamannya di alam baka. Ia sering bermimpi buruk tentang Nona Maya dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Jaka juga mengalami kesulitan untuk kembali bekerja sebagai pengemudi ojek online. Ia takut jika ia akan bertemu lagi dengan Nona Maya atau penumpang hantu lainnya. Jaka mencoba untuk melupakan pengalamannya, namun ia tidak bisa. Kenangan itu terus menghantuinya, seperti bayangan gelap yang tidak bisa dihapuskan. Suatu hari, Jaka bertemu dengan seorang paranormal bernama Ki Suryo. Ki Suryo adalah seorang ahli religius yang terkenal di daerah itu. Ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus dan mengusir roh jahat. Jaka menceritakan pengalamannya kepada Ki Suryo. Ki Suryo mendengarkan dengan seksama, lalu ia mengatakan bahwa Jaka telah menjadi korban dari Nona Maya, seorang kuntilanak yang menyamar sebagai manusia untuk mencari tumbal. Ki Suryo menjelaskan bahwa Nona Maya adalah arwah seorang wanita yang meninggal secara tragis karena dibunuh oleh suaminya sendiri. Arwah Nona Maya tidak tenang dan bergentayangan untuk membalas dendam. Ki Suryo menyarankan Jaka untuk melakukan ritual ruatan untuk membersihkan diri dari pengaruh jahat Nona Maya. Jaka setuju dan mengikuti saran Ki Suryo. Ki Suryo melakukan ritual ruatan di rumah Jaka. Ritual itu berlangsung selama semalam suntuk. Jaka dimandikan dengan air bunga 7 rupa, diasapi dengan dupa, dan didoakan oleh Ki Suryo. Setelah ritual selesai, Jaka merasa lebih baik. Ia merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia juga merasa lebih tenang dan damai. Namun, teror Nona Maya belum berakhir. Malam itu, saat Jaka sedang tidur, ia mendengar suara ketukan di pintu. Jaka bangun dan membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Jaka kembali ke tempat tidur, namun ia tidak bisa tidur. Ia takut jika Nona Maya akan datang lagi untuk mengganggunya. Tiba-tiba, Jaka mendengar suara tawa wanita dari luar jendela. Ia mendekati jendela dan melihat Nona Maya sedang duduk di atas pohon, menatapnya dengan mata merah menyala. Nona Maya melompat dari pohon dan masuk ke dalam kamar Jaka. Ia mendekati Jaka dengan perlahan, sambil mengulurkan tangannya yang kurus dan berjari panjang. Jaka ketakutan, namun ia tidak menyerah. Ia mengambil keris pusaka yang diberikan oleh Ki Suryo dan menusukkannya ke tubuh Nona Maya. Maya menjerit kesakitan dan menghilang dalam sekejap. Jaka terduduk lemas, masih syok dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Keesokan harinya, Jaka kembali menemui Ki Suryo. Ia menceritakan tentang kembalinya Nona Maya dan bagaimana ia berhasil mengalahkannya dengan keris pusaka. Ki Suryo tersenyum dan mengatakan bahwa Jaka telah berhasil melewati ujian terakhirnya. Ia mengatakan bahwa Nona Maya tidak akan pernah mengganggu Jaka lagi. Jaka merasa lega dan bersyukur. Ia akhirnya bisa hidup tenang dan damai, tanpa harus takut lagi dengan teror Nona Maya. Jaka kembali bekerja sebagai pengemudi ojek online. Ia tidak lagi takut untuk menerima pesanan pada malam hari. Ia percaya bahwa ia telah dilindungi oleh Ki Suryo dan arwah-arwah baik yang telah membantunya. Jaka juga menjadi lebih berhati-hati dalam memilih penumpang. Ia tidak mau lagi mengalami kejadian mengerikan seperti yang pernah dialaminya. Jaka hidup bahagia bersama keluarganya. Ia tidak pernah melupakan pengalamannya dengan Nona Maya, namun ia juga tidak membiarkan pengalaman itu menghantuinya. Ia belajar dari pengalaman itu dan menjadi orang yang lebih baik.